Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Didit, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Sam, apa kabar? Ini udah lama saya nggak ketemu Pak Sam nih. Iya, alhamdulillah saya tambah sehat, Bu Didit. Tetap sehat lah. Sehat. Gimana Pak Sam? Ini loh Bu Didit. Saya pengen ngobrol sama Bu Didit. Saya Ya. lagi pusing gitu. Terkait dengan anak-anak loh. Ada apa dengan anak-anak Pak? Perasaan saya di zaman pandemi ini kan kita emang guru dituntut kreatif, inovatif. Saya udah lakukan itu. Saya sebagai guru yang hebat, menurut saya sudah lakukan itu. Oh, apa yang sudah Pak Sam lakukan? Saya sudah membuat video pembelajaran sendiri. Kemudian saya juga sudah membuat, saya coba ingat anak-anak yang kira-kira nggak ada kuota, jadi saya coba buat voice-nya aja. Jadi kalau mereka nggak bisa buat video, saya sudah buatkan itu. Tapi mereka tetap aja kadang-kadang mengumpul tugasnya nggak beres, yang nggak ngumpul tugas, yang nggak mau zoom, atau karena mereka nggak suka pelajaran saya, atau kayak mana, saya pusing loh Bu. Oh, oke. Jadi masalahnya itu anak-anak, jadi anak-anak tuh aktif gitu ya Pak ya dalam pembelajaran Iya, gitu? pokoknya di pembelajaran saya itu kurang aktif, baik mengumpulkan tugas, kehadiran, semuanya saya pusing loh Bu. Pada saat saya sudah aktif benar membuat video pembelajaran dan sebagainya gitu. Jadi saya pastikan dulu nih Pak Sam. Jadi tujuannya Pak Sam untuk ngobrol dengan saya ini tadi adalah Mendapatkan solusi dari mendapatkan- permasalahan yang saya hadapin ini gitu. betul. Pada saat saya sudah memberikan solusi sendiri, tapi kok nggak ketemu gitu, anak-anak tetap nggak suka gitu loh. Jadi tujuan Pak Sam adalah mencari solusi ya Pak ya Iya. dari permasalahan ketidakaktifan anak-anak ini ya Pak. Oke. Gitu loh Bu. Masalahnya itu tadi ya. Iya Bu. Baik. Usaha yang sudah Pak Sam lakukan untuk mengatasi ketidakaktifan anak-anak ini tadi saya dengar Pak Sam sudah berusaha apa tadi? Membuat video ya Pak Sam? Iya. Oke. Yang sudah saya lakukan itu pertama saya refleksi dulu, refleksi diri loh Bu. Saya setiap pembelajaran itu pasti refleksi diri. Oke, apa refleksi yang dilakukan? Yang saya lihat, mungkin saya videonya karena selama ini ngambil dari orang, saya buat sendiri sekarang. Saya udah berusaha sih Bu, tapi nggak tahu ya hasilnya ya. Perasaan saya sih kalau buat sendiri pasti lebih bagus karena kan materinya pasti sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Kemudian kalau yang biasanya itu kan cuma video aja tuh. Ya. Kayak mana tuh kalau anak-anak yang nggak punya kuota cuma buka WA. Artinya dia nggak bisa lihat video dong. Dia saya buatin loh note voice-nya loh untuk mereka itu gitu loh. Tapi kok tetap aja saya pusing loh. Nah, terkait hasil refleksi Pak Sam tadi Pak Sam sudah merefleksi, videonya gini. Hasil refleksinya Pak Sam apa selain yang tadi yang Pak Sam sampaikan, ternyata Pak Sam harus menyediakan menyediakan dalam bentuk video dan note suara. voice. Hasil refleksi yang lain apalagi Pak Sam? Sementara ini saya lihatnya baru itu loh Bu. Gitu karena menurut saya kayaknya saya kurang di situ gitu. Karena kalau sudah ngajar itu kan saya semangat nih orangnya gitu. Perasaan saya kurangnya di situ dari refleksi itu. Cuman sih anak-anak suka bilang boring. Oke. Apa kali? Iya. Kalau tentang refleksi tentang kontennya atau mungkin kemenarikan dari video itu tadi atau voice note yang Pak Sam tadi buat, sudah ada refleksi ke arah sana Pak? Ya belum dong. Belum. Kan saya baru melihat refleksi saya itu biasanya saya pakai video orang karena saya lihat pembelajarannya nggak sesuai nih materinya, maksudnya yang saya inginkan itu nggak seperti itu, tujuan pembelajarannya apa, kok mereka terlalu luas. Jadi saya nggak kesana, makanya saya buat sendiri gitu. Tapi kalau refleksi, kontennya menarik apa enggak, gambarnya bagus apa enggak, nah itu belum sih, belum saya lakukan. Belum gitu. ya. Jadi kalau seandainya Pak Sam nih jadi murid, Pak Sam akan berpandangan seperti apa kalau ketika melihat video yang Pak Sam buat? Apakah menurut Pak Sam video Pak Sam ini sudah menarik bagi anak-anak ya Pak ya? Kan namanya yang kita hadapi ini anak-anak Pak. Apakah sudah menarik menurut anak-anak begitu? Belum sih. Kalau untuk supaya mereka tahu itu menarik atau tidak ya saya harus refleksi dulu. Iya. Kalau saya sudah refleksi, kira-kira menurut saya itu baru saya bisa bayangkan anak itu suka atau tidak. Emang saya belum refleksi. Nanti saya lakukan refleksi mengenai kemenarikan gambarnya, bentuknya seperti apa dan waktunya gitu. Jika seandainya Pak Sam, jika hasilnya adalah ternyata video saya ini tidak menarik gitu, apa yang dilakukan Pak Sam? Yang jelas saya akan belajar ya, bagaimana membuat konten yang lebih menarik gitu. Bisa saya lihat dari internet ataupun saya nanti belajar deh, karena teman kita banyak yang bisa gitu. Iya, siapa aja tuh Pak Sam?
bisa ada Pak Agus, Bagus. kemudian Iya, bagus. ada Bu Dina, Iya, bagus ya, iya, pasang, Pak. Bu Didit juga sendiri kan bisa. Oke, Sedikit-sedikit. iya, tapi hasilnya luar biasa Oke. sih, gitu. Insya Allah ya nanti Pak Sam akan coba memperbaiki mungkin ya kalau dari sudut pandang anak-anak ya Pak Sam ya, Betul. dari sudut pandang anak-anak. Jadi kalau dari sudut pandang anak-anak, oh mungkin harus menarik seperti ini, Pak Sam akan berusaha belajar Betul. tadi dari teman-teman kita yang lebih canggih dalam segi IT ya Pak Sam Betul, ya. betul itu. Oke. Itu kan saya lakukan. Nah itu kalau sudah refleksi, Pak Sam sudah refleksi, sudah menemukan solusinya. Kemudian Pak Sam tadi menyediakan video dan voice. Pak Sam sudah melakukan analisis kebutuhan belajar anak-anak belum? Apa tuh ya kebutuhan ya kebutuhan misalnya, belajar anak-anak itu ya? Iya, anak-anak kita ini gaya belajarnya seperti apa gitu? Sudah mengadakan survei. Oh, yang ini mereka suka belajarnya seperti apa, cara misalnya belajarnya ada seperti yang- apa gitu ya? Anak-anak itu kan ada yang kinestetik, ada yang audio visual, yes. ada. Nah, Oke. sudah pernah melakukan survei itu belum? Aduh, Ya. saya belum loh Bu. belum. Iya, saya buat itu sebenarnya buat video, buat voice sebenarnya harusnya saya melakukan refleksi dulu ya kebutuhan namanya minat belajar siswa ya. Minat Itu belum saya belajar. lakukan Jadi, memang. Minat belajar jadi Pak Sam belum melakukan itu ya survei Belum. untuk kayak belajar. Belum, Oke, belum ya. belum. Menurut Pak Sam perlu nggak itu Pak Sam? Kayaknya sih perlu ya. Perlu. Maka saya akan coba buat deh nanti bagaimana Google Form-nya, karena saya alhamdulillah bisa Bu Didi buat Google Form bisa. Buat Nanti saya Google coba Form. buat Google Form Google tentang Form. minat belajar siswa itu. Cuman saya belum tahu formatnya seperti apa ya, supaya mereka nanti setelah jawab pertanyaan mereka dapatnya kinestetik misalnya. Jawab pertanyaan mereka dapatnya audio, jawab pertanyaan mereka dapatnya visual. Itu pertanyaan saya juga belum tahu ya, kayak mana ya Nah, itu. menurut Pak Sam siapa nih yang bisa membantu untuk membuat Google Form sehingga nanti menemukan gaya belajar anak seperti ini? Nah, kira-kira Kayaknya saya pernah ngeliatnya Bu Didit deh. Apa Nanti tuh? saya Bu Didit lah, yang kemarin Bu Didit share itu sama ya kayaknya ya. Nanti saya minta deh ya, boleh yang mana ya. itu Pak Sam? Yang tentang pertanyaan-pertanyaan, misalnya gini, bagaimana kalau sedang belajar konsentrasinya mendengar atau melihat atau bergerak, itu bukan ya? Ya, betul sih Pak. Oh, oke. Berarti saya bisa nanti berkonsultasi sama Bu Didit, ataupun saya coba searching deh. Coba saya searching untuk menambah wawasan saya, sehingga pada saat saya membuat pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih bervariasi. Oke. Saya akan coba lakukan searching Ya, sama itu. Jadi searching tentang bagaimana menemukan data gaya belajar anak-anak Iya. gitu ya. Oke. Iya. Oke. Selain yang tadi Pak Sam rencanakan, siapa lagi nih yang bisa membantu, yang bisa memberikan informasi tentang itu ke Pak Sam? Buku kayaknya. Buku ya. Saya buku. yakin buku ada deh ya. Nanti saya coba juga, karena sekarang sudah zaman digital ya. Saya coba akan buka ke Mbah Google aja, nggak apa-apa, tentang buku yang khusus tentang kebiasaan anak, seperti apa, kemudian ciri-ciri anak seperti apa, supaya saya lebih jelas. Ataupun nanti coba ke, selain Bu Didi kan ada Pak Agus ya. Ya. Pak Agus kayaknya dia kemarin sempat buat tutorial bagaimana menggiring anak supaya anak suka belajar dengan cara belajarnya sendiri deh kayaknya ya. Oke, ini ya apa namanya, buat surveinya ya Pak ya. Iya, Oke, kemarin saya rasa bagus itu. sekali sih Pak. Jadi Pak Sam sudah berusaha untuk mencari sumber gitu ya, mencari sumber data, gimana caranya Bapak membuat analisis kebutuhan anak-anak. Oke. Untuk hubungannya dengan analisis kebutuhan, Pak Sam sudah menemukan itu, akan browsing, akan tanya juga dengan Pak Agus. Kemudian tadi tentang hasil refleksi, Pak Sam juga akan berusaha belajar pada teman-teman yang ngerti IT gitu ya. Nah, jadi nanti ketika sudah ketemu nih Pak, sudah ketemu gaya belajar anak saya A, B, C. Nah, terus apa yang akan Pak Sam lakukan dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda tadi? Yang jelas saya akan buat media pembelajarannya sesuai dengan itu. Kalau anak audio kan pasti dia hanya mendengarkan. Saya akan buat not voice deh.
Kemudian kalau untuk anak-anak visual, berarti mereka suka dengan tampilan yang menarik-menarik tuh. Saya akan coba membuat misalnya PowerPoint atau gambar bergerak atau mind map gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang audio visual, saya akan coba gabungkan PPT tadi saya coba untuk saya terjemahkan dalam bahasa juga. Kalau dalam itu. Bagaimana dengan anak-anak yang kinestetik Pak? Nanti mereka akan diberikan media seperti apa? Apakah mereka akan melakukan praktik atau bagaimana? Kalau kinestetik kan mereka suka bergerak. Iya. Artinya untuk memancing mereka supaya mereka lebih paham, saya akan buatkan seperti LKPD gitu untuk membantu mereka untuk mereka melakukan praktek agar mereka bisa melakukan sendiri apa yang mereka pelajari sehingga mereka lebih paham. Kayaknya seperti itu deh Bu Didi. Jadi Pak Sam sudah berencana nih tadi selain melakukan analisis, kemudian menindaklanjuti hasil refleksi. Yang ketiga Pak Sam tadi punya rencana untuk mengelompokkan dan menyediakan ya Pak ya, untuk menyediakan media sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak. Oke, bagus sekali Pak. Alhamdulillah. Jadi menurut Pak Sam apa yang diharapkan dengan yang Pak Sam lakukan itu, yang diharapkan ketika Pak Sam menyediakan itu? Saya berharap anak-anak akan lebih tertarik ya. Sehingga mereka lebih semangat lagi belajarnya, mengumpulkan tugasnya juga jadi lebih rajin, kemudian komunikasi kami menjadi lebih lancar gitu. Itu saya berharap anak-anak lebih bertanggung jawab lah. Untuk penugasan Pak Sam sekarang, Pak Sam ada memberi tugas kan? Iya dong, saya kan guru rajin loh Bu Didi. Jadi saya dengar tadi anak-anak tidak aktif tuh mengumpulkan tugas. Iya. Nah, bentuk penugasan seperti apa Pak Sam yang Pak Sam berikan selama ini ke anak? Kalau saya ingin seperti ini, anak-anak ikutin seperti ini. Iya dong, karena kan supaya mereka mengumpulkan tugas loh, supaya mereka hasilnya bagus. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dihubungkan dengan kebutuhan belajar anak-anak, minat belajar anak-anak, hasil surveinya Pak Sam tadi, nanti kan Pak Sam melakukan survei ya. Nah kalau dihubungkan dengan itu, yang nggak sesuai loh kayaknya Bu. Oh belum sesuai ya? Iya loh. Jadi yang Pak Sam lakukan belum sesuai menurut Pak Sam ya? Iya loh Bu. Jadi bagaimana Pak Sam baiknya? Saya malu loh Bu Didi. Kayaknya emang saya harus merubah deh. Saya tidak boleh meminta anak hanya untuk mengumpulkan sesuai dengan yang saya inginkan. Kayaknya saya coba untuk memberikan kebebasan sama mereka. Mereka kalau kinestetik mungkin mereka boleh divideokan, mereka praktek mereka divideokan gitu. Kalau mereka misalnya audio, mereka boleh not voice aja deh gitu, supaya mereka seru kan gitu ya, karena mereka melakukannya sesuai dengan yang mereka sukai gitu. Kalau mereka emang sukanya audio visual, mungkin mereka saya persilakan kalau mau buat video silakan deh, nggak apa-apa deh. Kemudian terkait konten gimana Pak Sam? Mungkin bagaimana terkait kontennya? Kalau tadi bentuknya ya, kalau terkait kontennya akan disesuaikan dengan mungkin dengan minat bagaimana? Ya, kalau untuk konten saya silakan anak-anak juga disesuaikan dengan minatnya. Kemudian paling saya akan kasih rambu-rambu mengenai penilaiannya gitu. Mungkin supaya mereka ada keseragaman lah. Mungkin pemilihan warna, kemudian kerapihan, kemudian kejelasan dari materinya gitu. Itu yang akan menjadi penilaian. Selain kalau untuk jenisnya mereka kumpulkan itu tidak menjadi patokan. Jadi saya tidak akan membandingkan anak-anak yang buat video ini akan lebih bagus dari anak-anak yang mengumpulkan not voice, dari anak-anak yang cuma membuat peta konsep, tidak seperti itu. Jadi ukurannya apa Pak? Ukurannya mungkin satu, kejelasan kontennya, materinya, kerapihannya, pemilihan warnanya, seperti itu. Jadi apapun bentuknya ya Pak tidak ada masalah gitu. Jadi Pak Sam sudah menemukan tuh solusi untuk jadi selain Pak Sam tadi ini tadi kalau tadi dari sisi Pak Sam ya, penyelesaiannya dari sisi Pak Sam. Dari sisi di luar dirinya Pak Sam, mungkin nggak menurut Pak Sam ada permasalahan yang menyebabkan ada penyebab yang menyebabkan anak-anak ini tidak aktif. Itu permasalahannya bukan dari Pak Sam. Kalau Pak Sam kalau dari diri Pak Sam tadi sudah menemukan nih solusinya. Nah kalau seandainya permasalahannya itu muncul dari diri anak atau keluarganya anak, sudah pernah mencari mengidentifikasi permasalahan itu Pak?
Kalau itu sih Belum. ya Bu ya. Oh. Belum, saya cuman baru ada grup anak-anak, grup orang tua. Saya cuman baru mengingatkan anak-anak atau orang tua tolong dipantau ya, bahwa anaknya ada tugas ini, tolong dikerjakan, gitu saja sih Bu. Belum sampai kemana-mana belum. Iya, belum secara pribadi belum ya Pak ya. Oke. Tapi Pak Sam sudah punya belum data atau apa? Data untuk ketika anak-anak misalnya tadi Pak Sam mengatakan baru menghubungi secara umum, belum secara pribadi. Mungkin nggak menurut Pak Sam anak-anak ini punya permasalahan? Kalau misalnya kalau di grup anak-anak mau menyampaikan permasalahan Pak Sam, saya punya masalah ini, mungkin nggak anak-anak berani? Kayaknya sih belum, nggak mungkin berani ya. Kemudian ya saya harus japri, berarti saya memang harus meluangkan waktu untuk menghubungi mereka secara satu persatu, kemudian coba berkoordinasi secara satu persatu, menanyakan permasalahan seperti apa gitu. Kalau yang Pak Sam dengar selama ini, anak-anak punya masalah apa sih Pak kalau dari diri anak-anak? Yang jelas mereka ada yang tidak punya kuota, ada yang handphonenya gantian sama kakaknya, kemudian ada yang memang tidak punya handphone, gitu sih. Nah kalau permasalahannya seperti itu, solusinya apa ya Pak Sam? Kalau permasalahan seperti itu ya, yang jelas saya bekerja sama dengan BK, kemudian untuk berkomunikasi untuk ya melakukan home visit lah gitu, untuk anak-anak yang tidak punya handphone, berarti saya kan orang home visit. Kalau rumahnya jauh ya setidaknya kita coba bawa apa materi atau apa kita sampaikan ke sana kalau mereka rumahnya jauh. Tapi kalau mereka rumahnya dekat, mungkin saya izin sama kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah gitu. Mereka tetap pakai maksudnya mereka datang ke sekolah tapi tetap pakai protokol kesehatan. Nanti saya izin sama kepala sekolah, tapi kan biasanya boleh itu mereka menggunakan lab komputer untuk belajar di sana. Bisa seperti itu, menggunakan wifi sekolah ya Pak. Tapi kalau untuk anak-anak yang emang sama dengan anak-anak yang nggak punya kuota, sama kita coba visit, kita kasih solusi kayaknya sama BK nanti minta mereka untuk datang gitu ke sekolah, kan di sekolah biasanya emang boleh difasilitasi gitu. Jadi kalau yang saya dengar nih dari obrolan kita nih Pak Sam luar biasa sekali. Jadi Pak Sam sudah menemukan beberapa solusi. Kalau dari diri Pak Sam sudah punya solusi untuk membuat analisis kebutuhan, kemudian memenuhi kemenarikan, kemudian ke variasi tugas yang Pak Sam berikan, berupa variasi untuk berdasarkan kebutuhan anak-anak tadi, kemudian akan berkoordinasi juga dengan siapa tadi dengan Pak Agus ya, dan teman-teman yang ahli IT, kemudian menyediakan media berdasarkan kebutuhan anak-anak, kemudian ada lagi tadi Pak Sam luar biasa sekali, kreatif sekali, akan memotivasi kreativitas anak-anak mengumpulkan tugas, bervariasi sesuai minat mereka. Alhamdulillah bagus. Dan satu lagi tadi Bu Didi, ada satu lagi saya akan bekerja sama dengan BK untuk melakukan home visit, menemukan permasalahan. Nah yang kalau yang dari permasalahannya kalau yang tadi dari Pak Sam, kalau permasalahannya datang dari anak, Pak Sam akan home visit gitu ya dengan BK. Karena selama ini baru secara umum. Iya, betul. Jadi memungkinkan, maksudnya supaya memungkinkan anak mau ngobrol gitu ya Pak Sam. Gitu. Karena tadi menurut Pak Sam kan anak-anak tidak mungkin mau cerita di tempat umum gitu ya. Jadi lebih personal ya Pak Sam. Oke. Bagus sekali sih Pak. Menurut Pak Sam perasaan anak-anak gimana Pak Sam kalau Pak Sam datang gitu? Yang pasti anak-anak akan merasa, orang tua khususnya merasa anak-anak akan lebih diperhatikan, anak-anak juga akan merasa lebih diperhatikan, sehingga menurut saya mereka akan termotivasi deh. Sehingga termotivasi, mereka akan membuka wawasan mereka akan lebih semangat belajar. Menurut saya gitu. Orang tua juga pasti akan lebih memotivasi anak untuk ayo nak, orang gurunya aja baik kok, apa yang ditakutkan kan gitu. Bagus sekali Pak. Menurut saya langkah yang Pak Sam rencanakan ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah mengidentifikasi permasalahannya apa, mengidentifikasi solusinya apa. Ini Pak Sam sudah menyusun rencana akan begini. Kemudian kapan nih Pak rencana-rencana Pak Sam yang tadi saya sebutkan akan dilaksanakan? Kalau untuk berkoordinasi dengan BK, yang jelas saya akan telepon dulu BK-nya. Nanti Bu Endang, kalau saya kelas 9, saya akan berkoordinasi dengan Bu Endang kapan ada waktunya, nanti baru kita home visit gitu. Jadi kalau itu saya tidak bisa memastikan itu, tapi saya akan lakukan besok. Terkait dengan Pak Agus juga tadi yang untuk membuat
instrumen masalah minat belajar anak juga saya akan hubungi hari ini. Nanti Pak Agus adanya kapan di sekolah, saya akan ketemu sama Pak Agus secepatnya, nanti akan dibuat gitu. Sama dengan tadi untuk membuat kontennya supaya lebih baik, saya akan coba hubungin Pak Agus untuk bisa ketemu, minta belajar sama dia. Tapi kalau untuk searching malam ini saya bisa lakukan gitu. Untuk pengumpulan tugas saya akan coba sampaikan di grup ya. Habis dari sini saya akan coba sampaikan untuk anak-anak lebih bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan kemauan dan minat belajar mereka, cara mereka. Nggak harus dengan rangkuman, nggak harus seperti itu. Habis dari sini saya lakukan. Nah, bagus sekali Pak Sam. Jadi Pak Sam sudah menyusun rencana dan kapan akan dilakukan. Dan ini tadi saya lihat solusi yang Pak Sam rencanakan ini tadi secepatnya sepertinya akan dilakukan. Baik, lebih cepat lebih baik ya Pak Sam ya, alhamdulillah. Kemudian siapa lagi nih Pak Sam yang bisa membantu Pak Sam? Tadi Pak Sam sudah punya komitmen kan, mau begini. Nah, yang bisa membantu Pak Sam untuk mengingatkan komitmen ini supaya bisa terus berjalan, bisa konsisten gitu. Siapa yang pasti ya, karena saya percaya sama Bu Didit, ya saya minta tolong Bu Didit lah, bantu saya mengingatkan supaya saya takutnya lupa. Namanya kondisi kan banyak sekarang lagi dikerjakan. Ya saya minta tolong Bu Didit lah, setidaknya mengingatkan saya Bu Didit. Kita sama-sama ya Pak Sam ya, kita sama-sama nanti kita kerjasama. Kalau ada pengingat mungkin Pak Sam lebih konsisten gitu ya Pak ya. Semoga tidak ada yang terlepas, tidak ada yang tertinggal gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Baik Pak Sam, luar biasa sekali Pak Sam, sangat kreatif, sangat besar hati juga ya, mau mengoreksi diri gitu ya. Amin, terima kasih Bu, terima besar kasih hati banyak. mau mengoreksi diri karena itu diperlukan sekali. Besar hati, kebesaran hati untuk mengoreksi diri, merefleksi diri. Kemudian Pak Sam juga sudah besar hati untuk mendatangkan anak dan mendatangi anak. Itu menurut saya solusi yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan berhasil. Amin. Saya terima kasih loh Pak Sam sudah percaya sama saya. Saya dapat ilmu juga dari Pak Sam. Amin. Ketika saya menghadapi permasalahan seperti ini, saya tahu sepertinya saya dapat pengalaman deh dari Pak Sam begitu. Terima kasih loh Pak Sam. Saya juga terima kasih banyak Ibu atas keikhlasan Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengar sharing dari saya, sehingga saya bisa menemukan identifikasi permasalahan saya itu apa sih. Kemudian saya menemukan solusinya gitu dari rencana yang dari yang rencana-rencana yang Bu Didit arahkan ke saya. Dan juga saya punya komitmen sekarang untuk melakukan itu. Terima kasih Bu Didit, semoga Allah memberikan semua kemudahannya untuk Bu Didit. Amin, sama-sama ya Pak Sam, kita saling memberi manfaat ya Pak Sam. Terima kasih ya Bu Didit ya. Gimana perasaannya Pak Sam sekarang sudah menemukan solusi? Alhamdulillah saya sangat lega. Alhamdulillah. Karena kedepannya saya akan pasti lebih baik lagi. Amin, amin. Alhamdulillah, jadi obrolan kita ini bermanfaat ya Pak Sam. Bermanfaat buat Pak Sam, bermanfaat juga buat saya. Baik. Saya senang sekali Pak Sam kalau seandainya saya atau Pak Sam bermasalah, mungkin kita akan sharing lagi ya Pak ya. Iya, betul. Kita akan ngobrol, semoga kedepannya apa yang kita cita-citakan ini, yang kita rencanakan ini bisa berhasil ya Pak. Anak-anak lebih aktif sesuai dengan tujuan Pak Sam tadi. Iya Bu. Terima kasih Pak Sam. Sama-sama Ibu Didit, saya permisi Bu Didit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sam. Mari Bu. Mari Pak.